aduh mental health aku terganggu nih Pak. Mampus ya lo. Hah? Gimana pencegahan mental health? Bener, nggak bisa. Ya kan mental health aku terganggu nih Pak sama kerjaan. Benar. Ya. Namanya kerja itu pasti gak enak bro. Benar. Gak ada kerja yang enak kecuali perusahaan punya bapak mau tuh ya. Ntar mau minum dulu gak? Wih boleh ada minumnya sekarang Pak. Keren nih gelas. Cheers. Blok. Oh, Kosong padahal. Kalau kosong. Astumbah. Hello everybody, welcome back to channel podcast Setpot. Pot. Dar. Udah hafal gue sekarang. Gitu dong, lagi. Gimana dari mananya nih? Dari awal opening. Gue opening nih berarti. Gue aja dong. Gitu, tukar profesi gini jadinya. Setpot podcast. Pot. Dar. Mantap, udahlah kita satu Nanti lu chemistry. diedit nih, pasti sama editor gue tuh. Iya, jadi apa gua? Dar. Tiba-tiba ada ini senapan dari jari. Gitu. Keren Bosan gue editor. padahal sebenarnya ngeliatnya Itu apa mulu. kayak gitu. Iya. Nanti kayak apa? Keluar duit kayak keluar apa kayak gitu kan. Gue tadi pengen ngomong seseorang takut gue. Tahu gue juga mau keluar. Pasti yang tadi kita bahas. Iya betul. Out of time. Ngeri gue. Ya namanya diedit bib. Oke, gila. Ya, Lagi nih kita. Lagi ya. Tadi pagi barusan kita bahas konten satu ya. Konten apa tadi kita nggak bahas ya. Ya ada lah. Ada deh. Nanti ya. Iya, Tunggu dong, uploadannya aja ya rahasia gitu ya. Nggak tahu ini yang keluar duluan. Dan Aduh suka jangan dong. nggak kepredik memang. Bener sih bener. Ada aja alasannya ya jawabannya ya. Gitu jangan. Itu internal kita aja. Kita aja. Oke, sekarang kita nggak bahas ini lagi bro. Apa lagi nih? Gue lagi suka ngebahas terkait dengan dunia yang ada di generasi Z ini. Wes. Gitu. Sebenarnya tidak habis untuk dibahas. Tidak habis untuk dibahas. Ada aja problematikanya. Betul. Karena gue pribadi sudah lumayan banyak perubahan gitu loh. Perbedaan yang sangat banyak gitu. Wih, keren. Generasi kita sama generasi mereka. Bener. Gitu. Kan pertama kita ngebahas apa sih? Soal cari pekerjaan. Oke, betul. Terus kita ngebahas soal lebih nyaman cari rumah sewa dibanding rumah hunian tetap. Betul. Gitu kan. Sekarang kita mau ngebahas soal mentalitinya. Ini banyak banget pasti nih pro kontra. Betul. Untuk mentality generasi Z. Betul, tapi kita disclaimer lagi di awal. Ini versi kita, Pendapat. ya betul. Ini hanya pendapat aja gitu kan. Kalau misalnya merasa nggak pas, ya silakan di komen gitu ya. Kalau memang merasa cocok, ya silakan di like gitu kan ya. Betul. Gitu. Dikirim ke sana keluarganya, Share. biar podcast UMKM ini berkembang. Biar generasi Z-nya sadar. Oke bro, sekarang kita mau ngebahas soal mental si Gen Z sekarang ini. Oke. Gimana yang lu lihat sekarang mental Gen Z sekarang? Mental Gen Z nih. Iya. Wah gila langsung kena mental banget. Langsung kena mental Parah banget sih. gitu. Lu boleh ngebahas soal tim lu yang sekarang, lu mau ngeliatin Gen Z pada umumnya seperti apa, tapi tetap kepada sudut pandang lu sendiri. Oke, kita secara garis besarnya dulu. Betul. Kita ngomongin. Ntar mau minum dulu nggak? Wih, boleh ada minumnya sekarang Pak. Ada dong, minum. Keren nih gelas. Cheers. Cheers. Yes. Blok. Oh aja. Kosong padahal. Kalau kosong. Nah, astumbah. Astumbah ya. Aduh, gila. Masih basah nih. Ini salah satu Ini ciri-ciri. dong, biar kelihatan dong gitu. Capek lu nih gue. Ada kali 2 bulan nih baru selesai nih barangnya. 2 bulan. Iya, karena gue produksi tuh 2 biji. 2 biji. 1 biji sebulan. Iya, itu dia. Ya. Lumayan Pak itu kena mental juga saya tuh Pak. Betul. Ngomongin begituan tuh. Kita ngomongin mental Gen Z nih. Doain bro, biar ada sponsor-sponsor yang masuk. Siap. Ya kemarin kita sudah mulai PDKT nih dengan beberapa pihak. Mantap. Ya. Ditunggu nanti makin banyak di sini ya Pak. Tapi mudah-mudahan jadian ya, bukan sekedar PDKT aja. Siap. Gitu. Amin. Biar berkembang, biar orang tuh nggak menganggap remeh podcast kita. Oh jelas. Gitu. Jangan dipandang remeh. Ya. Oke. Udah. Tunggu gebrakan aja tuh. Sekarang kita masuk lagi tadi ke back to the topic. Mentalnya anak Gen Gen Z Z. sekarang. Pas banget nih sebenarnya. Betul. Kan ngomongin mental ya. Gen Z muncul istilah baru adanya namanya mental health. Mental health, betul. Dulu tidak ada Pak namanya mental Betul. health. Tiba-tiba Slow sekarang living juga dulu nggak ada. Makanya, Ada lagi ini- slow living. Iya ngomongin mental, aduh mental health aku terganggu nih Pak. Mampus ya lo. Hah? Gimana pencegahan mental health? Bener, nggak bisa. Ya kan mental health aku terganggu nih Pak sama kerjaan. Benar. Ya. Kerjaan aja bisa bikin mereka kena mental bro. Betul. Ya kan, gue nggak tahu seberapa
tipisnya ya mental mereka, apalagi ngomonginnya soal pekerjaan. Betul. Kan maksudnya gue udah bilang namanya kerja itu pasti nggak enak bro. Benar. Nggak ada kerja yang enak kecuali perusahaan punya bapak mau tuh ya. Bener. Baru lu pasti enak. Bener. Gitu kan. Kalau sama bapaknya punya perusahaan. Makanya, tapi namanya lu kerja, gue udah bilang namanya kerja tuh nggak enak. Betul. Dapat duit segala macam, memang dapat, tapi bener nggak enak. Pengangguran aja juga kata lu enak emangnya? Kagak enak bro. Pengangguran juga tuh kagak enak. Hari ini gue mikirin apa, gue ngelamunin apa, besok gue ngelamunin apa. Banyak jilidnya bro. Sampai akhirnya tuh udah bosan. Anjir gue mau mikirin apa ya hari ini ya gitu. Karena sebelum-sebelumnya dia udah banyak pikirannya. Kasian banget tuh. Jadi pengangguran juga nggak enak. Iya, paling mentalnya juga keganggu. Iya. Gitu loh. Paling apa dia? Main Shopee Cocoki paling ya. Kalau punya handphone, kalau dia tahu bro, ya kan? Main itu kena mental lagi. Kena mental lagi ya kan? Susah. Mau game online kena mental juga gitu kan. Emang gak ada, semua itu hubungannya sama mental gitu loh. Nggak ada. Mau ngomongin percintaan, mau ngomongin karir, mau ngomongin hidup kayak gitu kan, tetep banyak dan sebelahnya. Makanya apalagi mental mereka di pekerjaan gitu kan. Baru kerja yang berat-berat dikit aja nih udah wah kayaknya bukan apa namanya bukan passion ya bukan gua passion nih, ngomongnya kan. betul. Kayak gue nggak di sini deh gitu kan. Di mana tuh? Gue nggak tahu di Shopee mungkin dah. Gue tapi apa ya itu jawaban yang gue tuh pengen banget sebenarnya ngejawab mereka sebenarnya. Gue kayak passion gue nggak di sini. Pengen gue tanya passion lu di mana memang kalau nggak di sini. Pasti mereka nggak bakal bisa jawab bro. Bener. Gitu. Katanya dia bilang nganggurnya jadi passion mereka mungkin. Passionnya apa nganggur sih passion ini. Ada bener. Itu yang kasihan. Benar-benar. Gue gak tahu ya kenapa mental mereka seperti itu gitu kan. Pola pendidikannya harusnya mungkin nggak jauh beda lah ya sama kita gitu kan. Cuman yang menurut gue ya kayak mungkin agak beda tuh dari sisi cara orang tua mendidik bro. Orang tua balik lagi ya? Iya mungkin ada hubungannya ke sana. Mungkin kalau lingkungan pendidikan circle harusnya nggak jauh beda, tapi segi cara orang tua mendidik orang gitu. tua. Kalau mungkin dulu zamannya kita ya kan belum ada namanya ilmu parenting ya bro ya. Itu kan dulu anak diomelin dihajar bener. Hajar aja betul bener. Ya kan? Nangis ikat pinggang gitu rotan kan. udah nempel terus di punggung. Asal melayang aja gitu. Bagi gue dulu bro, kuku copot kuku kaki ya ampun Tuhan. Tinju mah nggak kemana kan. Bener. Iya kita tuh dididik dengan cara yang seperti itu bro, gitu kan. Jadi itu yang dari kecil udah dihajar loh, gitu kan. Sama orang tua sendiri lagi. Sama orang tua gitu sendiri, kan. betul. Apalagi nanti udah setelahnya gitu kan. Jadi mungkin kita sudah terbentuk dengan mental yang kuat, ya gitu kan. Jadi yang udah begitu udah makanan kita sehari-hari dari kecil, gitu kan. Diomelin pakai main fisik segala macam, gitu kan. Nah sekarang lah muncul ilmu parenting yang baru, gitu kan. Tentang kesehatan anak tuh nggak boleh dibentak, ya nggak boleh di ini, gitu kan. Nah dari situ gue juga kurang tahu, mungkin ada perkembangan juga dari sisi kesehatan atau segala macam, mungkin di luar kemampuan kita juga ya untuk membahas gitu kan. Cuman menurut gue dari situ ada pengaruhnya juga gitu kan, gimana seorang anak itu dididik orang tuanya untuk punya mental yang kuat gitu kan. Karena udah pasti pendidikan pertama itu kan pasti di rumah ya, lingkungan rumah gitu kan. Mungkin dia di rumah dididiknya biasanya apapun yang dia minta itu bisa ada. Misalnya anaknya nangis minta ini tantrum dikasih gitu kan. Ya, sebagai orang tua pasti juga nggak mungkin lah anaknya kayak gini nggak dikasih gitu kan. Gitu kan. Tidak salah juga hal-hal seperti itu gitu kan. Cuman yang kita topik yang kita bahas ini lebih ke arah mental yang terbentuk akibat sikap-sikap orang tua yang seperti itu. Didikan orang tua bisa dibilang kayak gitu. Betul. Gimana cara mereka mendidik. Betul. Kan. Nah kita juga nantinya sebagai calon orang tua nanti kita kan akan pikirin juga ya kayak ngedidik anak gue tuh gimana ya biar mentalnya ke depannya tangguh. Betul. Gitu kan. Karena lu bakal ibaratnya dilepas ke hutan nih ibaratnya kan di luar penjagaan kita juga. Gitu. Gimana caranya di awal kita latih. Nah itu mungkin menurut gue ya faktor yang paling kencengnya itu kenapa mereka mentalnya agak kurang tuh dari lingkungan keluarga juga sih bro. Lingkungan ya. Bisa jadi ke arah sana. Tuh, nyebabin mereka gampang lah stres gitu kan. Gitu. Tapi anak sekarang buset kasihan banget ya kalau udah bisa banget sekarang ngomong stres bro. Iya gitu kan. Psikolog laku lu sekarang. Iya kan laku kan. Yang masalahnya laku itu marketnya anak-anak anak muda gitu kan sekarang kan gitu kan. loh. Bener. Saya udah nggak bisa nih pak kerja kayak gini nih. Kenapa sih bangkunya ada masalah apa sih? Enggak, ini saya mau naikin kaki aja sebentar. Dan tadi saya lihat ada gerak-gerak gitu. Biar posisi. Kalau emang merasa gak nyaman nanti saya ganti. Udah enak lah ini. Enak ya? Mantap. Terima kasih. Lagi tidak baik-baik saja finansial ini bro. Oke. Buat ganti furniture. Oke.
mental ya. Mental itu salah satu faktornya adalah didikan orang tua. Ya, gitu ya. Yang dimana mungkin mereka punya batasan-batasan. Kan batasan-batasan orang tua kan beda ya. Ada yang cukup bentak itu udah menganggap mereka udah paling tinggi. Gitu loh ngedidik orang tua. Ada yang main tangan, ada yang apa. Itu mungkin level yang paling tinggi juga gitu kan ya. Benar-benar. Kalau gue sih ngeliatnya sebenarnya faktor orang tua itu juga pengaruh, pasti karena kan dia pulang pasti ke rumah kan. Betul. Dia pasti ngeliatin lagi orang tuanya seperti apa. Anaknya ngeluh, aduh tapi tadi kerjaan tuh Pak, saya tuh kerja begini, padahal job desk saya begini tapi saya disuruh mungkin kirim barang, padahal saya nggak kirim barang ya kan gitu ya kan. Padahal ada pilot. Enggak, sorry. Ntar bisa dihujat netizen kita ya kan. Terus akhirnya orang tua denger gitu kan, kenapa nak gitu, sabar gitu kan. Malah memberikan kayak kenyamanan gitu kan. Jadi kan kenyamanan itulah yang dibentuk secara tidak sengaja, akhirnya kan nyaman. Setuju. Dan mindsetnya tidak berubah. Betul gitu. sekali. Jadi tidak memiliki prinsip gitu. Ya, tapi untuk orang tua di sana ya, gitu. Kalau gue sih nggak peduli ya, gue juga punya batasan wajar ya. Nanti kalau ngedidik anak gue, ya kalau emang harus keras, gue harus keras bro, gitu. Karena gimana juga kan ada lagunya tuh yang dibikin sama si Virgon tuh. Apa judulnya gue lupa ya. Nah, Virgon. Bila ya jadi ke lagu-lagu gue nyanyi. Ada nanti nih. Gue lagi suka banget soal lagu itu. Ya. Relate banget lah ya. Betul. Itu yang pertama. Kalau gue juga ngeliatin faktornya adalah media sosial. Sebenarnya media sosial gitu kan. Lu ngeliatin. Mungkin lu dulu teman satu SMA akhirnya sudah pisah gitu kan. Punya jurusan atau mungkin punya kampusnya masing-masing gitu kan. Ngeliatin. Wah anjir temen gue sekarang udah kerja. Betul. Sedangkan gue baru di semester berapa. Pasti kan kayak gitu kan. Kan? Terus oke lah dia sudah lulus juga sama-sama lulus gitu kan. Terus sekarang kerjaan gue di sini, kerjaan dia di sini. Padahal sama-sama nih accounting juga, beda PT doang. Tapi kok dia bisa begini? Langsung. Padahal situ ya. Kena mental langsung betul. ya. Padahal emang kita tahu detail gajinya dia seberapa. Nggak tahu. Kita nggak tahu bro kalau dia ternyata dia pinjol. Ya kan sekarang sudah marak pinjol mana-mana. Liburan dari mana? Ya, dari kan? Kredivo. Dari Kredivo ya kan. Mami Sophie juga aktif ya kan semuanya gitu. Ya dari situ sih gue ngeliatnya mereka kenapa punya mental yang cengeng karena mereka punya ya segala hidupnya tuh serba instan. Tapi di balik itu gue tetap apresiasi sebenarnya bro dan Gen Z sekarang dan Gen Z ya dibanding kita dulu tuh kita tuh minim buat ide-ide kreatif sebenarnya. Lu percaya nggak? Setuju. Ya kan kita tuh bekerja sesuai dengan apa SOP yang ada gitu loh, rules yang ada gitu kan. Dengan peraturan yang sudah ada tanpa perlu ada embel-embel perubahan dan sebagainya gitu. Kalau sekarang tuh beda. Nah itu satu positif juga yang gue liatin dengan generasi sekarang gitu loh. Mereka punya ide-ide kreatif yang seperti apa. Mereka langsung bersuara gitu kan. Mereka juga inovatif gitu kan. Mereka merasa ada yang kurang pas mereka omongin gitu kan. Tapi yang benar, yang jeleknya mereka itu adalah di sisi mentalnya. Gitu loh. Tapi di overall sisanya sih masih oke sih menurut gue. Iya, memang energiknya itu positif lah ya buat kita. Jadi memang kita pun yang di usia yang sekarang memang butuh Gen Z itu untuk ada di tim kita gitu kan. Untuk membawa, yang membuat kita juga bisa beradaptasi terus dengan dunia yang sekarang gitu loh. Kayak Gen Z tuh sekarang gimana sih gitu kan, cara berpikirnya, cara kerjanya gitu kan. Itu yang buat kita juga kan perlu tahu gitu kan. Memang mereka itu ya terkenal sangat-sangat kreatif gitu kan. Karena mungkin yang membuat mereka bisa sekreatif itu banyak sekali insight yang mereka terima. Kalau dari media sosial, YouTube segala macam, mereka nyari apa segala macam ada insight. Oh dapat ide nih karena ngeliat konten ini gitu kan. Karena begitu mudahnya sekarang mereka mendapatkan informasi dalam bentuk apapun gitu kan. Jadi konten kayak gini bagus nih gitu kan. Mereka bisa tinggal ATM lah ya, amati tiru modifikasi gitu kan. Itu yang mungkin membuat generasi Z ini juga lumayan cepat berkembang. Betul sih, betul. Apalagi sekarang kan banyak banget media lu memberikan pelatihan bro. Bootcamp sekarang di mana-mana gitu kan. Jadi ide kreatif itu semakin berkembang gitu kan. Itu yang sangat, cuman yang sangat disayangkan adalah mentalnya aja tadi. Pada saat ada satu hal yang tidak pas menurut kita tegur. Padahal kan kita tegur ya, tidak marah-marah kan ya. Tapi mereka merasa, ya ampun kerja gue nggak benar, kerja gue begini. Udah pikiran kemana-mana tuh. Mereka menganggap perusahaan ini kayaknya nggak baik nih. Bukan passion gue di sini. Baiknya yang tadi lu bilang kan, kayak passion gue di sini. Passion gue tuh lebih ke pengangguran ya. Passionnya pengangguran, bener gitu. Faktor apa lagi nih yang mendukung mereka ini atau Gen Z sekarang ini tuh punya mental yang tidak baik-baik saja. Gitu. Pada umumnya ya, bukan semua generasi Z loh. Takut saya ini dihujat. Belum siap mental saya ke situ. Kayak tadi kan kita udah ngomong kayak mungkin dari
faktor keluarga, lingkungan orang tua gitu. Terus mungkin pendidikan gitu. Pendidikan benar, pendidikan juga tuh. Terus mungkin dari makanan kayak, Bu. Makanan. Kenapa makanan? Ya, contohnya lah salah satunya seblak. Seblak. Kenapa lagi sih seblak? Anda tahu gak seblak itu apa? Sebenarnya campuran kerupuk-kerupuk ya kan dijadiin satu dengan kuah ya kan. Terus identik sama kepedasan. Betul. Gitu. Ya kan? Dan gue juga nggak tahu kenapa orang suka makan seblak. Nah, gitu kan? loh. Gue tuh pribadi nggak suka, bro. Sorry nih, bukan maksudnya gue tidak setuju dengan orang yang suka makan seblak ya. Ini kan bicara pribadi gitu. Gue ngeliat tampilannya aja tuh nggak menarik. Gimana gue tergugah buat nyoba gitu kan. Tapi orang di sana tuh mau makan, aduh pedas. Nah, ya cuma pedas tuh, mending lu bikin air panas, taruh saus, lu aduk-aduk tuh di situ. Mereka hebat loh gitu loh, berani makan makanan pedas kayak gitu. Padahal mereka udah tahu nih pedas bisa bikin sakit ya lambung. Betul. Gitu kan. Nangis loh, pedas masih dimakan. Nah kan, kenapa kira-kira? Nggak tahu gitu. Itu generasi-generasi itu itulah mengaruhi gitu kan. Ngaruh tuh ya ke mental ya. Iya, soalnya gue pernah ada temen bro. Gue lagi nyari nih korelasinya nih si seblak sama mental si Gen Z. Nah, gue pernah bro ada. Ini seblak nih. Ini seblak nih. Ini mental Gen Z nih. Nah, jauh. Kan nggak nyambung. Soalnya gue pernah ada temen gue bro. Apa tuh? Lagi makan, gitu kan. Tiba-tiba minta nambah micin bro. Lu kebayang nggak? Maksudnya kayak gue kenal itu orang siapa. Nambah kayak apa ini nambah micin kayak apa kurang sedap makanan lu atau kurang tolol. Sebenarnya tuh yang jualan sempet kaget sebenarnya. Nambah apa mas? Nambah micin. Nambah micin. Gagal dia tuh. Ya kan sebagai koki ya kan. Gue merasa gagal gitu kan. Kok kayak masih ada orang yang tuh minta nambah micin. Temen gue tuh ngalah-ngalahin Master Chef bro gitu. Lidahnya bisa ngerasain kurang micin nih. Padahal nah itulah mungkin mempengaruhi nih ke mentalan si Gen Z tuh. Si Gen Z ya? Bisa aja dia begitu ya. Ngaruh ya? Mungkin ya. Mungkin. Gue masih nyari sih sebenarnya hubungannya si makanan sama si mental ya. Tapi gak apa-apa, biarkan mereka yang berkomentar. Betul, ya. Siapa tahu ada yang setuju. Parah nih hostnya nih, gak ngerti nih maksudnya. Silakan, gue mah it's okay, gak apa-apa. Paling tinggal gue tutup podcast ini. Ya kan? Kalau ada yang komen yang aneh-aneh. Iya. Telur gulung pakai bihun. Nah kan. Bayangin. Pernah gak lu? Telur gulung pakai bihun? Iya pernah. Mandi telur gulung. Bukan. Kuah daging ayam. Mana ya? Ya ini mah tergantung keyakinan aja. Lagi apa? Mindset. Betul. Oke. Sama salah satu faktor lagi tuh pendidikan. Ya, betul. Tapi sekarang kan lu lihat bro, sekarang guru-guru sekarang tuh nggak bebas. Kan dia cuma menjalankan kurikulumnya aja, menyampaikan, memberikan penjelasan ya kan terhadap dengan materinya apa yang mau dibawa, mengevaluasi, menilai gitu kan. Yes. Jadi pada saat mengoreksi ya kan memberikan introspeksi kepada anak didiknya itu tidak punya keleluasan gitu loh ya kan. Ada batasan-batasan gitu loh. Padahal tuh menurut si guru ini udah tidak baik ini, udah nggak bisa pakai cara yang baik-baik saja nih, harus pakai cara yang berikut. Kalau dulu kan kita bro, ya kan telat dikit muter, ya kan, komplek, kenapa jadi komplek ya kan, muterin lapangan gitu kan, hormat, gitu kan, betul. Berdiri gitu kan, ke tiang bendera gitu kan, setengah jam pernah gue di situ kan, menangis gue juga memang di situ kan, panas soalnya, gue pikir gue tangguh, ternyata nggak kuat gue, itu setengah jundung aja gue udah menangis. Ya kan, kayak gitu, dipukul, gue nggak masalah gitu, dan gue sendiri nggak ngapor ke orang tua gue gitu loh, karena setelah gue lapor, gue tuh bakal domelin balik, lebih parah. Mikirnya seperti itu gitu loh, ya kan, tapi sekarang tuh, ya itu juga gue ngerasa sih sekarang yang di dunia pendidikan ini juga gitu kan, tidak fokus kepada mental gitu kan. Ya baik lagi karena itu, ya mungkin tadi ada nyambungnya yang lu bahas kayak media sosial gitu kan, kayak misalnya dulu kan pernah ada berita tuh yang guru nyubit atau apa ya masuk penjara. Ya kan? Gitu, dipenjarain. Keap ya. Gitu kan dipenjarain gitu sama anak murid. Kan informasi seperti itu kan pasti karena viral ya. Jadi kan nyebar luas gitu kan ke yang lain. Jadi ada ketakutan, fear-nya tuh jadi ada ya. Bener itu fear-nya gitu. Nanti gue mau begini padahal ini buat anak gitu kan. Kalau dulu kan enggak gitu kan, mana ada yang tahu gitu, ada guru mukul anak segala macam ya orang tua aja paling yang tahu gitu kan. Udah gitu loh. Sekarang akibat dari hal-hal yang cepat viralnya itu jadi orang jadi takut. Yang gue lakuin bener atau salah karena ada di luar sana tuh ada masyarakat atau netizen yang menghakimi. Kan jadi judgement mereka itu gitu kan. Padahal lu pada saat di dunia kerja tuh bukan sekedar pintar yang dipakai bro, mental ini cari, mental, etika gitu kan. Karena
yang tadi tuh pembentukan karakter tuh nyambung ke dua hal yang tadi tuh, mental sama si apa tadi etikanya, gitu loh. Ya itu mungkin karena di situ juga ya kasihannya pada guru ya. Iya, kita dari sekolah diomelin guru, dipukul guru gitu, sampai kerja diomelin bos gitu kan, ya udah. udah biasa aja sih gitu kan. Iya, pakai diomelin. Gue udah kenyang gue tuh ya kan di dunia pendidikan diomel-omelin gitu. Iya gitu. Nah, udah pas ya pakai generasi sekarang gitu kan, sama gurunya di alam, sama orang tuanya ya sama di alam begitu. Kerja pengennya di alam juga gitu. Karena itu mungkin orang tuanya tidak menyiapkan kali anaknya kayak untuk ke arah sana gitu loh. Lagi juga nih kan kerja ya, bukan yayasan ya. Yes, gitu ya, mental betul. gitu loh. Kalau nggak siap mental ya udah gitu kan. Iya. Tapi gue ngomong sama lu, gue mau nanya, di tim lu, di tim kita tuh ada nggak yang tim kita tuh masih kategori Gen Z? Ada? Banyak sih beberapa. Gimana menurut lu mereka yang Gen Z? Gak apa-apa, jujur aja biar mereka dengar. Biar mereka dengar, mereka nonton nah, ya kan. di Gen Z di tim gue itu beruntungnya gue ketemu banyak karakter gitu kan. Ada memang karakter yang memang kuat gitu loh. Ya memang dari pola didik. Gue rasa memang dari pola didiknya sih. Gitu kan. Karena yang ngobrol-ngobrol juga masalah orang tuanya support apa segala macam apa yang dia lakukan gitu kan. Nah, satu lagi itu ada yang kayak udah nih kerjanya jauh-jauh segala macam, ya udah nggak mau berangkat kerja lagi, dan orang tuanya juga ya udah kalau memang capek ya udah cari kerjaan lain aja gitu kan. Dan keduanya itu seperti itu gitu loh, respon yang berbeda dari generasi yang sama ya bro ya. Gitu, dan respon yang berbeda itu didapat dari orang tuanya gitu loh. Jadi si orang tua yang ini ngeresponnya gimana, yang ini ngeresponnya gimana. Nah itu yang makanya tadi gue bilang paling berpengaruh tuh orang tua gitu kan. Yang ini ngeresponnya ya udah, nah kalau capek udah istirahat, cari kerjaan lain aja, jangan yang kayak gini-gini capek. Nah, kalau yang ini pasti beda gitu kan. Ayolah nak, bisa lah, kuat gitu. Kalau misalnya kayak gini aja kamu nyerah misalnya gitu. Nah itu yang mempengaruhi banget nih karakteristik seorang generasi itu gitu. Mungkin orang tuanya itu orang tua yang paham gitu. Mungkin anak gue bakal begini-begini nih gitu kan. Nah bisa jadi pengetahuan atau edukasi si orang tuanya juga belum sampai ke arah sana gitu kan. Nanti karena anak lu someday akan lepas dari lu. Dan mesti tangguh gitu loh. Saat orang tua amit-amit ya gitu kan, umur tidak selamanya gitu kan. Saat nggak ada ya anak yang lu didik tuh kalau dengan mental seperti itu apakah akan hidup gitu kan di hutan belantara ini. Ya kan, konotasinya kayak gitu lah mungkin. Padahal kan akan lebih sedih sebenarnya pada saat lu kasih level kasih sayang lu itu. Yang tadi itu contohnya, udah nak, kalau emang kamu rasa capek resign aja, coba cari tempat kerja yang dekat-dekat gitu kan. Padahal tuh nanti pada akhirnya tuh si anak itu tinggal sendiri kan, dengan hidupnya sendiri kan. Pada ternyata nggak baik-baik saja kan. Lu punya merasa kesalahan, kekecewaan lah, rasa penyesalan gitu kan. Ya itu yang mungkin mereka nggak tahu ya. Ya gitu itulah. Tapi kalau lu nyari kerja yang dekat, nanti pas udah dapet kerjaan yang dekat, oh gajinya nggak sesuai nih mah, coba cari lagi aja. Ribet benar ya orang tuanya. Ya mereka tidak akan menemukan apa yang mereka cari kan sebenarnya kan. Sebenarnya gitu kan. Itulah yang terjadi sekarang ya, si generasi. Makanya ya yang tadi lu tanya gitu kan, di tim ya balik lagi, kita nggak pukul rata semua generasi juga seperti itu gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan, kita terima karena memang udah waktunya kita bekerja sama dengan tipikal mereka. Kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Itu aja ya. Kita tinggal adaptasi lagi ya. Gitu ya. Kita adaptasi menghadapi generasi ini begini, menghadapi ini gini ya. Kita yang lebih dia kita yang lebih punya pengalaman harusnya lebih beradaptasi. Jangan minta mereka yang beradaptasi bro. Kita yang bisa beradaptasi sama mereka. Ya tapi sama-sama beradaptasi lah. Betul. Berarti bisa dibilang tim Gen Z-nya bagus-bagus dong. Alhamdulillah. Ketemu lah yang bagus sama lah. Yang jelek udah 2 pak. Yang jelek yang udah hilang. Oh udah hilang. Udah hilang ya. Udah hilang. Baru berapa lama doang. Yang penting sekarang ini bagus-bagus ya. Insya Allah. Beruntung kalian ya dibilang bagus-bagus sama Ahmad Yani ya. Yang itu udah pada hilang pak. Udah bagus. Ya kan kerja jauh udah gitu kan. Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke biasa pesan-pesan. Boleh. Ke Gen Z-nya. Gitu. Buat bicara mentalnya yang tadinya tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja gitu. Silakan, monggo. Oke, buat kita ngomongin masalah mental ya. Gimana? Ya mungkin kalian sudah terbentuk gitu karena sudah telat juga kalau misalnya kita bilang rebuild pulang masalah mental gitu kan. Ya pesan saya sih mungkin kalian jangan banyak follow akun quotes gitulah ya. Itu bikin mental kalian kacau sih, sumpah gitu loh. Yang mereka bikin buat itu sebenarnya. Gitu kan, follownya quotes ini gitu kan, quotes yang melemahkan mental gitu loh. Kalau mau follow ya cari quotes yang memotivasi. Benar. Gitu karena memang ada akunnya gitu loh.
quotes-quotes yang nyuruh lu resign gitu. Ada tuh akunnya gitu kan, nyuruh lu kayak gini, nyerah gitu kan. Karena memang pekerjaan mereka itu, mereka nyari audiensnya dari situ. Gitu. Sebenarnya kan kalau lu ngerasa lemah, ibaratnya kan ke agama sebenarnya, bukan ke quotes ya. Bisa. Gue berat tuh kalau ngomong ke arah sono. Kepercayaan ini. Bang. Lanjut. Aduh ya. Jadi kebanyakan itu ya bergaul lah, pasti balik lagi kita kan bergaul dengan orang-orang yang memang mampu memberikan arahan. Kita mesti sadar kita nih generasi yang Gen Z ya, mesti sadar generasi yang memang baru tumbuh, butuh banyak bimbingan gitu kan. Kita sangat respect sekali dengan tingkat kreativitas kalian, dimana kalian dapat informasi dengan mudahnya, tidak seperti kita dulu gitu kan. Nah, alangkah baiknya kelebihan kalian itu juga diimbangi ya kan dengan mental yang kuat gitu. Karena dengan kemampuan yang kalian punya, inovasi yang kalian punya, ditambah dengan mental yang kuat gitu kan, someday kalian akan jadi orang yang memang berguna harusnya. Amin. Gitu loh. Itu aja sih mungkin dari luar biasa Antum. Siap. Terima kasih Antum buat pesan-pesannya. Ya, sama satu lagi sebenarnya. Pilih-pilih lah untuk konten yang mau dilihat, yang mau coba dinikmatin. Pilih juga lah buat tontonan YouTube-nya yang kira-kira dapat mengubah masa depannya. Ya, gitu. Banyak tontonan yang bagus. Ya, salah satunya Chatbot. Chatbot ini bagus gitu kan. Bener kan ya, bagus ya? Betul, bagus banget gitu kan. Banyak mencerahkan lah. Oke. Sudah kalau gitu. Cukup ya. Sekian, thank you bro buat ngebahas konten kita ini. Nanti gua akan undang lagi. Kita ngebahas fenomena yang lain-lainnya lagi. Siap, bro. Ya, thank you. Sehat selalu buat kamu. Ya. Buat teman-teman di sana, thank you ya. Jangan lupa komen, like, subscribe di loncengnya ya, supaya muncul notifikasi di kalian. Jangan sungkan buat komentar. Please kasih inputan buat kita bahas di next konten kita berikutnya. Oke, see ya. Ciao.